Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih pada anak-anak sekalian karena telah hadir pada kegiatan kita pada hari ini di ruang ini. Sebelumnya, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Silakan. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Setelah doa ini, semoga kegiatan kita lancar sampai akhir. Oke, sebelumnya kenalin nama Ibu Siti Wahyuni, bisa panggil Ibu Yuni. Ibu salah satu guru BK baru di SMA ini. Nah, sebelumnya kan Ibu udah kenalan nih anak-anak, boleh kenalan biar Ibu juga kenal sama kalian. Mulai dari kanan. Baik Ibu, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Fitriana, bisa dipanggil Cindy. Saya berasal dari kelas 12 IPS 1. Nama sama hobinya? Hobinya saya menulis. Menulis. Halo Cindy. Hai, Cindy. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Prisi Sinta, bisa dipanggil Sinta. Saya dari kelas 12 IPA 3. Hobi saya bernyanyi. Halo Sinta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosandra Rizky Julia, bisa dipanggil Sandra. Saya dari kelas 12 IPS 3. Hobi saya memasak. Halo Sandra. Halo, perkenalkan nama saya Taufik Ayat, bisa dipanggil Taufik. Saya dari kelas 12 IPS 2. Hobi saya itu bermain game. Halo Topi. Halo semuanya, perkenalkan saya Nyimas Esa Salwa Humaira dari kelas 12 IPA 2, hobi membaca. Hai Mas. Perkenalkan nama saya Dewi Nurfatona, biasa dipanggil Tona. Dari kelas 12 IPS 4, hobi saya mendengarkan musik. Halo Tona. Oke, kayaknya udah pada kenal semua ya. Selanjutnya, anak-anak udah tahu belum kegiatan pada ibu ngumpulin anak-anak sekalian mau ngapain? Belum. Nah, jadi di sini kita mau ada yang namanya konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok itu merupakan salah satu dari layanan BK dalam mengentaskan permasalahan anak-anak satu persatu dalam bentuk dinamika kelompok. Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok ini agar anak-anak itu bisa bertukar pikiran atau pendapat, melatih komunikasi, dan melatih kepercayaan diri anak-anak. Nah, adapun aturan dari konseling kelompok ini, apabila anak-anak izin ke toilet atau ada hal-hal lain, boleh angkat tangan. Begitupun juga kalau misalnya anak-anak mau mengutarakan pendapat, anak-anak juga mengangkat tangan ataupun menyangga dari teman-temannya. Nah, terus untuk kegiatan konseling kelompok ini 1 kali 45 menit. Nah, terus di dalam konseling kelompok ini Ibu harap anak-anak bisa merahasiakan apa yang ada di dalam pembahasan yang ada di dalam konseling kelompok ini, dan terus Ibu harap anak-anak bisa terbuka dan menyampaikan pendapat, dan semua aturan-aturan yang ada di konseling kelompok ini semoga anak-anak bisa patuhi sampai di akhir kegiatan. Sejauh ini apakah anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Oke, paham ya. Nah, sebelum kan tadi Ibu jelasin ada namanya kerahasiaan. Nah, jadi kita akan membacakan ikrar konseling. Oke, boleh tangannya di kanan di dada. Oke. Nah, nanti turutin apa kata-kata Ibu ya. Iya. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, dan bersedia menerima, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya
yang saya terima baik dari diri saya Yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yaitu data atau keterangan yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, ya boleh kembali lagi. Oke, dengan berakhirnya ikrar tadi, gimana anak-anak? Apakah sudah siap untuk tahap selanjutnya? Siap, Ibu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita ke tahap inti, kita ice breaking dulu. Mau gimana? Setuju? Mau, Ibu. Jadi ice breakingnya itu marshmallow. Ada yang tahu? Enggak, Bu. Belum. Oh, belum. Langsung. Oke, jadi gamesnya itu 1 sampai 5. Jadi 1 marshmallow sampai 5 marshmallow. Jadi kalau 1 marshmallow berarti 1 kali diulang. 1 marshmallow cekidat 2. Kalau 2 kali 2. Iya, Bu. Oke? Oke. Udah cepat sekali. Oke. Udah ngerti? Sudah, Ibu. Jadi kita ininya berbarengan, jangan sampai nggak bareng ya. Dari tadi perkenalan dari kanan, kita mulai dari kiri. Oke, siap? Oh, masih ada juga saya. Ya. 1, 2, 3. Marshmallow. Tidak. Marshmallow. 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 Tidak. Oke, orang lagi dari sini ya. 1, 2, 3. Marshmallow. Tidak. Gimana ya? Lagi lagi. Oke, dari sini, dari sini. 1, 2, 3. Ini ya, Bu? Dari sini aja. Aku, Sandra. 1, 2, 3. Yang marshmallow. Tidak. Udah pada gak fokus ya. Udah lagi ya. 1, 2, 3. Yang marshmallow. Tidak. Marshmallow. Marshmallow. Tidak. Tidak. Marshmallow. 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 Tidak. 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 Marshmallow. 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 Tidak. 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 Lagi dong. Sekali lagi. Iya, Bu. Sekali lagi ya, sekali Tapi lagi. gantian ya, Bu. Dari mana? Dari Sandra. Oke, dari Sandra. Oh. Ke kau. Enggak, Ini, sini. Sini. Oh, 1, 2, 3. marshmallow. Gimana? Udah pada makan belum? Udah, Bu. Kayaknya pada nggak fokus, oke? Mulai lagi kita dari topik, lanjut. 1, 2, 3. Marshmallow. Tidak. Marshmallow. Marshmallow. Tidak. Tidak. Marshmallow. 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 Tidak. 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 Marshmallow. Oke, mau lanjut atau sekali lagi? Sekali lagi. Kita harus sampai 5, Bu. Oke, lanjut dari Nak Nyimas, lanjut dari Nak Nyimas saja ya. Oke, Bu. 1, 2, 3. Marshmallow. Tidak. Oke, tidak ya. Ibunya kurang fokus. Oke, lagi dari ibu ya. Iya. Terakhir ini ya. 1, 2, 3. Lawan marshmallow. Tidak. Marshmallow. Marshmallow. Tidak. Tidak. Three marshmallow. 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 Tidak. Tidak. Kira Four marshmallow. 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 Tidak. 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 Ya. Oke, lanjut lagi ya nanti ya, mungkin di akhir kegiatan kita. Oke, gimana? Udah pada agak nggak tegang-tegang? Ya, Bu. Ya, oke, berarti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, gimana anak-anak? Udah pada nggak tegang semua? Sudah. Sampai udah pada siap ya ke tahap selanjutnya. Oke, jadi untuk aturan pada tahap inti ini nanti kan
anak-anak menjelaskan permasalahannya satu-satu, giliran. Terus permasalahan yang votingnya nanti terbanyak itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Gimana, udah paham? Paham. Oke, kita permasalahan pertama mulai dari Cindy. Baik Ibu dan teman-teman, jadi saya tuh memiliki permasalahan sering begadang. Begadangnya tuh saya isi dengan main HP. Oke, begadang ya. Kita lanjut. Baik Bu, kalau saya itu punya permasalahan tidak percaya diri Bu. Oke, tidak percaya diri. Lanjut, Anda. Kalau saya tuh permasalahannya sulit mengendalikan emosi Bu. Oke, kontrol emosi ya. Iya. Baik Bu, permasalahan saya itu kecanduan merokok. Oke, jangan merokok ya. Lanjut. Kalau saya itu Bu, kalau bikin tugas nggak bisa sekali itu Bu, harus berulang-ulang, harus dapet yang perfect gitu. Jadi lebih spesifiknya gimana? Perfeksionis. Iya, kayak perfeksionis. Perfeksionis. Oke, lanjut. Kalau saya itu nggak enakan Bu orangnya. Pleaser ya. Iya. Oke. Dari permasalahan anak-anak sekalian, tadi Nak Cindy apa tadi? Suka begadang. Terus tuh Nak Cindy tadi apa? Tidak percaya diri. Terus Nak Sandra kontrol diri. Terus kecanduan merokok. Terus tuh harus perfeksionis ya. Yang terakhir nggak enakan gitu bisa. Nah, dari permasalahan anak-anak sekalian ini nanti kita akan voting mulai dari Nak Cindy mengenai permasalahan sering begadang. Ada yang mau menunjukkan tangan? Oke, satu ya. Terus permasalahan Nak Sinta? Oke, satu. Nak Sandra? Oke, satu semua ya. Lanjut, topik. Wah, wah, 5 ya. Oke, lanjut. Nah, ini Mas. Oke, nggak ada yang terakhir. Oke, udah. Nah, 3. Nah, udah jelas ya permasalahan yang paling banyak di voting itu permasalahan topik. Oke. Jadi permasalahannya itu kita akan membahas mengenai kecanduan merokok atau permasalahan dari narkotik. Nah, kira-kira narkotik boleh dijelaskan enggak? Cara singkat dulu mengenai permasalahan dari yang narkotik alami. Jadi gini Bu, saya tuh waktu SD kelas 6 itu saya kecanduan merokok Bu, sampai sekarang. Nah dulu tuh saya tuh diajak teman-teman saya waktu SD ya, untuk mencoba merokok itu. Dari kelas 6 SD. Ya. Oke, anak-anak ada yang mau bertanya mengenai pernyataan dari narkotik? Oke, silakan. Orang tuamu tahu nggak kalau kamu itu dari SD merokok? Orang tua saya itu tidak tahu kalau saya orang tua saya itu tidak tahu kalau saya merokok. Sampai sekarang? Iya, saya itu merokoknya diam-diam. Oke, diem-diem ya. Ada yang mau tanya lagi? Kalau tadi kan dari kelas 6 ya merokoknya. Itu dari kelas 6 sampai sekarang tuh udah pernah nyoba mau berhenti nggak? Atau masih merokok terus? Saya itu mau mencoba berhenti waktu kelas 8, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Oh, jadi berarti nggak pernah berhenti ya? Berarti dari kelas 6 SD itu langsung lanjut merokok terus sampai sekarang. Ada yang mau tanya lagi? Ya boleh, Nak, kita dulu. Baik, terima kasih Bu. Dalam sehari itu oke ini menghabiskan berapa banyak rokok ya? Kalau sehari palingan 1 bungkus ya. Oke, 1 bungkus. Oke, lanjut Mas. Sebenarnya hampir tadi malah yang ditanyain Sinta Bu, cuma mungkin ganti pertanyaan lagi. Kan 1 bungkus 1 hari itu lumayan mahal ya Bu, maksudnya harga rokoknya itu apa nggak ada kecurigaan dari orang tua gitu? Enggak, soalnya itu masalah uang ya. Uang dari hasil itu, dari hasil orang tua buat jajan ke sekolah. Oke, pakai uang jajan ya itu tuh. Ya, ada yang mau tanya lagi? Tapi izin ya Bu, tapi pernah nggak sekali gitu ketahuan orang tua, sekali 2 kali gitu ketahuan sama orang tua, terus gimana tanggapan dari orang tua? Kalau ketahuan tuh belum pernah ketahuan. Kalau ketahuan ya pasti dimarahin
apalagi kalau masalah itu pasti dimarahin, ditampar. Oke. Jadi kalau karena topik tadi belum pernah ketahuan dari orang tua ya. Terus tuh dalam satu hari itu satu bungkus. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi? Terima kasih Bu. Kan tadi katanya kelas 8 tuh mau mencoba berhenti kan. Cara yang kamu lakukan untuk mencoba berhenti tuh gimana? Nggak kumpul sama teman-teman gitu. Dan ya nggak kumpul sama teman-teman. Nah, terus saya tuh di rumah, mendep di rumah. Terus kan kamu nggak kumpul sama teman-teman, gimana tuh perasaan kamu? Nggak enak, Nggak enakan sama temannya atau sama diri kamu? nggak enakan sama teman. Kira-kira nggak ngumpul itu berapa lama? Waktu itu cuma sebulan Bu. Cuma sebulan. Itu gara-gara apa nggak ngumpul? Gara-gara mau berhenti, Nanti tapi nggak bisa. nggak bisa ya. Oke lanjut. Terus Bu, kata Topik itu kan merokok. Pernah nggak sih pas merokok itu ngerasa ada hal yang negatif dalam diri, misal pas merokok entah jadi sering batuk atau badan kurus atau apa itu? Saya pernah cuman sesak napas aja. Sama apa sih ya? Enak sama. Izin ya Bu, kan tadi kan udah tahu kan pernah ngerasa sesak napas. Terus alasan Kak Topik lanjutin ngerokok tuh kenapa? Ya karena kecanduan. Kan kecanduan kan nggak bisa diberhenti. Meskipun kita mencoba. Ya, oke. Apa yang Kak Taufik rasain kalau ngerokok sama nggak ngerokok? Kalau Perasaannya? nggak enak aja kayaknya. Karena kan biasanya sudah makan habis merokok. Kalau nggak rokok kan asem rasanya kan. Yang bertanya, ini kan katanya tadi pernah sesak napas ya Bu. Nah, setelah sesak napas itu apakah intensitas merokoknya itu tetap tinggi gitu, tetap sering atau jadi berkurang gitu? Sering lanjut. Jadi tetap nggak berubah walau Iya lanjut ya. Meskipun sesak napas. Meskipun sesak napas ya. Terus tuh kan aku ini ngerokok ya. Apa ya? Nilai positif dari ngerokok itu apa nanti? Atau bisa nenangin atau gimana? Menurut saya itu nenangin pikiran aja. Oke, nenangin pikiran ya. Oke, gimana anak-anak ada yang masih mau bertanya? Kalau untuk sekarang nih Kak Topik, masih ada nggak atau keinginan untuk berhenti? Yang benar-benar ingin berhenti? Kalau pingin dia pingin pasti kan. Kalau yang kecanduan gimana mau berhenti? Ada nggak solusi untuk berhenti kecanduan? Oke, berarti Topik kesini mau punya tujuan baik ya, ingin berhenti dari merokok. Oke, nah, mungkin anak-anak ada yang punya solusi dari permasalahan Topik kecanduan merokok atau masih mau bertanya lagi nih? mau bertanya lagi Bu. Boleh. Kan itu sudah sampai saat ini tuh sebenarnya sudah ini ya Bu, sudah mau berubah gitu ya. Apa sih alasannya baru sekarang yang mau berubah tuh, baru mau berhenti itu apa alasannya? Karena itu karena ingin badan tuh sehat, terus keuangan itu bisa normal lagi, nggak ngabisin uang dari rokok gitu. Oke. Jadi anak Topik tuh udah merasa kayak udah lama nih ngerokok terus, baru kayak menyadari ini nggak sehat ya kan, uang juga nggak stabil, keuangan juga nggak stabil. Oke, berarti Topik udah menyadari ya karena merokok itu nggak baik. Jadi anak-anak ada solusi dari masalah Topik. Oke, boleh tengah dulu. Kalau dari saya ya Bu, kan tadi itu juga ada masalah keuangan yang tidak stabil. Jadi kalau menurut saya uang beli rokok tuh mungkin sesekali atau awal-awal tuh selama masa percobaan untuk berhenti merokok tuh bisa ditabung, beli tabungan yang nggak bisa dibuka kecuali dibongkar total. Jadi uangnya tuh daripada dibeliin rokok mending dimasukin tabungan itu. Terus juga
kalau misal mulut terasa asem itu mungkin bisa pakai permen. Kalau nggak apa sih namanya, nggak mempan sama permen, pakai yang bubble gum itu, permen karet itu. Oke. Itu ya solusi dari Nak Rona mungkin tadi, Nak Sinta. Terima kasih Bu. Kalau solusi dari saya, mungkin Kak Topik itu bisa menantang di Kak Topik sendiri. Misalnya tadi kan Kak Topik itu merokoknya tuh 1 hari 1 bungkus. Nah, Kak Topik itu bisa menantang diri Kak Topik, sehari itu dikurangi dulu jadi setengah bungkus gitu, perlahan gitu Kak. Karena kalau langsung sekali itu kan nggak bisa. Jadi mungkin kalau nggak bisa setengah bungkus, sehari ini kurangi 2 gitu dari biasanya. Oke, jadi dari Nak Sinta tuh jadi challenge buat diri Nak Topik kan. Jadi tuh dikurangin untuk porsi dari merokok itu ya, pelan-pelan, jadi nggak harus sekaligus. Oke, teman, solusi dari Nak Sandra? Baik Bu, izin kalau mungkin dari solusi dari saya tuh kalau itu bisa, kan tadi kan memang udah dari dalam diri kan pengen berubah, mungkin diniatin lagi supaya kalau misalkan teman-teman yang ngajak tuh atau itu harus ingat kayak aku harus berubah gitu, kayak berani nolak juga kalau misalkan teman yang ngajak, karena kan tadi udah sadar juga kan kalau rokok tuh bahaya dan pengen hidup sehat, mungkin itu aja ditingkatin lagi niatnya. Niatnya. Ada yang mau beri solusi lagi? Kan saya setuju sama pendapat Sandra sama Sinta tadi Bu, kalau niatnya perlu dikuatkan lagi, tekadnya juga, terus jadi challenge dalam challenge diri itu mungkin bisa dilakukan rutin, jadi selama 1 bulan itu full dilakukan, jangan ada cheat day-nya, jangan, jadi harus full tiap hari gitu. Jadi lama-lama kan itu jadi kebiasaan ya Bu, membentuk kebiasaan. Nah mungkin itu dapat mengurangi juga. Oke, jadi kata Mas tadi harus konsisten, terus tuh bikin jadwal gitu kan, kayak 1 bulan itu progresnya tuh gimana gitu. Ada lagi ya? Mungkin dari saya, Kak Topik tuh untuk berhenti ngerokok tuh bisa diisiin waktu untuk aktivitas yang bermanfaat, seperti kayak mengikuti eskul, terus sedikit berhenti nongkrong gitu, atau cari lingkungan baru yang lebih positif. Terus ya. Jadi cari lingkungan yang positif gitu, terus tuh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah dari solusi dari teman-temannya nih, mungkin dari Nak Tona tadi ganti dengan permen atau ganti dengan sesuatu yang manis-manis ya, Iya. Nah, terus tuh dari Nak Sandra juga tingkatin niatnya, terus tuh menabung ya, kalau bisa tuh menabung, ditabung uang jajan dari jajan merokok itu. Terus tuh kata Nak Nimas juga bikin challenge, terus komitmennya lebih ditingkatkan lagi. Terus tuh kata Nak Cindy juga, gantilah kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, atau kurangin nongkrong sama teman-teman yang bisa membuat kecanduan lagi gitu. Nah dari pemasaran teman-temannya nih kan satu-satu udah ngasih solusi untuk Nak Topi, kira-kira mau yang mana, mau diambil dulu solusinya atau mau semuanya? Mau ambil semuanya. Oke, semuanya ya, jadi satu-satu ya dijalanin ya. Oh iya, dari solusi teman-temannya tadi, kira-kira nomor 1 yang mau diambil dulu nih, gimana? Itu yang secara tadi Bu, uang itu bisa dikumpul dulu, beli tabungan yang nggak bisa dibuka lagi. Terus itu permen karet itu bisa juga Bu. Terus kata si Sandra ini, Niatnya. niat dulu. Kata Cinta tadi dikurangin rokoknya itu. Terus kata nasi dia, aktivitas baru cari, berhenti dulu nongkrong itu. Kata dari Mas ini Tingkatkan Konsisten. itu. Oke, Jadi ambil semua. Oke, diambil semuanya tapi satu-satu. Ya. Oke. Dari solusi tadi, Nak Topik apa ya namanya? Sudah terbantu. Oke. Dari solusi tadi itu gimana? Udah terbantu? Alhamdulillah. Oke. Terbantu. Komitmen untuk menjalaninya? Oke. Tepuk tangan dulu dong.
teman-temannya tadi, semoga anak Taufik bisa menjalankannya dan bisa mengatasi dari kecanduan merokoknya. Nah, dari yang sudah kita jalankan kegiatan kita, konseling kita pada hari ini, ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan kita? Ya boleh, Nak. Oke, sedikit kesimpulannya Bu. Dari kegiatan hari ini mungkin kita dapat pengalaman baru dan juga kita dapat pembelajaran baru apa aja nih permasalahan yang mungkin ada di sekitar kita. Terus juga dari permasalahan topik tadi kita tuh dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok itu tuh tidak baik, bisa merusak tubuh dan juga merusak keuangan istilahnya tuh. Terus juga dari masalah itu juga kita di sini dapat solusi bagaimana cara mengurangi dan bahkan menghindari merokok itu sendiri. Mungkin itu saja Bu. Oke, terima kasih ya anak-anak kesimpulannya. Nah, soalnya kan ada pesan-kesan nih dari konseling kita pada hari ini, konseling kelompok kita pada hari ini. Oke, nih Mas, kalau dari saya Bu, saya senang jadi saya jadi tahu sudut pandang baru ya dan tentang mengatasi masalah. Mungkin nanti ada teman saya juga yang mengalami, bisa saya kasih saran seperti yang kata teman-teman tadi. Terus misalnya mungkin saya mau juga Bu terbantu masalah saya untuk kedepannya dan masalah teman-teman yang lain. Oke, nanti untuk pengalaman teman-teman yang lain kita akan ngelakuin konseling kelompok untuk teman selanjutnya. Oke, giliran kita satu persatu menurut permasalahan anak-anak masing-masing. Oke, karena tadi udah pesan-kesan dari teman-temannya. Semoga konseling kita pada hari ini bermanfaat, tidak hanya pada anak Taufik, mungkin teman-teman anak-anak punya teman cowok atau punya temannya bahkan cewek ada yang merokok, nah bisa kalian bantu juga dari konseling kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Nah, kalau Ibu ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Nah, sebelum kita menutup, ada yang mau memimpin doa? Oke, boleh. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, kita kan mau ngadain konseling kelompok untuk pertemuan selanjutnya. Gimana untuk anak-anak? Ada yang mau opsikan untuk pertemuan kita selanjutnya? Izin opsi Selasa depan Bu, Selasa depan. jam 1. Oke, jam 1. Mana anak-anak lain? Apakah kosong juga? Kosong Bu. Kosong semua ya. Oke, jadi untuk pertemuan kita selanjutnya di hari Selasa jam 1. Jadi besok datang lagi ke ruangan ini ya. Iya Bu. Oke. Mungkin sekian dari Ibu. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.